Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisri Mustafa, NIM 2211011029. Baik, di sini saya akan presentasi dengan judul klasifikasi tingkat pemahaman santri dalam menguasai kitab kuning menggunakan algoritma SVM. Baik, pertama-tama ada latar belakang. 1. Pentingnya kitab kuning dalam pendidikan pesantren. Kitab kuning sebagai materi inti, peran dalam pembentukan karakter, tantangan dalam penugasan. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi, variasi tingkat pemahaman, keterbatasan metode pembelajaran, kebutuhan akan pendekatan baru. Yang ketiga, tujuan penelitian, mengklasifikasikan tingkat pemahaman, mengidentifikasi faktor yang berpengaruh, memberikan rekomendasi pembelajaran. Yang selanjutnya, manfaat penelitian, membantu pesantren dalam mengelompokkan santri berdasarkan pemahaman mereka, memberikan wawasan tentang penerapan SVM dalam bidang pendidikan Islam, menyediakan model analitik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kitab kuning. Apa itu SVM? Support Vector Machine adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari garis pemisah terbaik hyperplane yang memisahkan data ke dua atau lebih kelas dengan margin maksimal. Cara kerja SVM: menentukan hyperplane, garis atau bidang yang membagi data ke dalam kelas berbeda, menggunakan support vectors, titik data terdekat yang membantu menentukan posisi hyperplane, menggunakan Kenner trick. Jika data tidak bisa dipisahkan secara linear, SVM memproyeksikan data ke dimensi lebih tinggi agar bisa dipisahkan. Kelebihan SVM: A. Efektif untuk data kompleks. B. Tahan terhadap overfitting. C. Fleksibel. Mengapa SVM dipilih? Cocok untuk mengklasifikasi tingkat pemahaman santri berdasarkan data yang kompleks, dapat menangani hubungan nonlinear antara fitur dan target. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Data yang digunakan yaitu nilai ujian kitab kuning, durasi belajar, frekuensi mengikuti pengajian, dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Yang kedua, proses pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Yang ketiga, tahapan analisis yaitu pre-processing data, pelatihan model SVM, evaluasi performa model. Selanjutnya, eksplorasi data dan pre-processing. 1. Eksplorasi dan analisis data yaitu struktur dataset. Dataset terdiri dari beberapa fitur utama seperti frekuensi mengaji, nilai ujian, hafalan, nahwu shorof, dan lama belajar di pesantren. Target yang diklasifikasi adalah tingkat pemahaman santri rendah, sedang, dan tinggi. Distribusi data. Dari analisis awal ditemukan bahwa sebagian besar santri berada dalam kategori pemahaman sedang, sedangkan santri dengan pemahaman tinggi lebih sedikit. Data cenderung tidak seimbang sehingga perlu metode penanganan agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Korelasi antar fitur. Frekuensi mengaji dan nilai ujian memiliki korelasi positif dengan tingkat pemahaman santri. Lama belajar di pesantren juga berpengaruh, tetapi tidak sebesar dua faktor sebelumnya. Yang kedua, pre-processing data yaitu handling missing values. Data yang kosong diisi dengan metode interpolasi atau rata-rata dari nilai yang tersedia. Normalisasi data. Fitur seperti nilai ujian dan frekuensi mengaji dinormalisasi agar memiliki skala yang sebanding. Encoding
data kategorikal. Jika terdapat fitur dalam bentuk kategori, misalnya tingkat pemahaman santri, dilakukan secara encoding agar bisa diproses oleh algoritma SVM. Tantangan yang dihadapi sebelum membangun model yaitu keseimbangan data kategori pemahaman rendah dan tinggi lebih sedikit dibandingkan kategori sedang, yang bisa menyebabkan model kurang akurat dalam memprediksi kelas minoritas. Pemilihan fitur yang relevan. Tidak semua fitur memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi. Perlu dilakukan seleksi fitur untuk meningkatkan performa model. Pemilihan parameter SVM yang optimal. SVM memiliki berbagai parameter seperti kernel, C, dan gamma yang perlu dituning agar model bekerja optimal. Yang terakhir, kesimpulan. Model SVM telah berhasil diterapkan untuk klasifikasi tingkat pemahaman santri dalam menguasai kitab kuning. Faktor utama yang memengaruhi pemahaman santri adalah frekuensi mengaji, nilai ujian, dan lama belajar di pesantren. Akurasi model cukup baik, tetapi masih dapat ditingkatkan dengan penambahan data dan tuning parameter. Tantangan utama dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan data yang dapat diperbaiki dengan teknik balancing data. Penelitian di masa depan dapat menggunakan algoritma lain seperti random forest atau deep learning untuk meningkatkan performa model. Terima kasih semuanya. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.